Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TT4602. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar probabilitas dan statistika yang berjudul analisis kecepatan WiFi terhadap pengguna. Dan di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas Arafataillah, dengan NIM 1101 223029090. Yang kedua ada Umar Fajar Ramadan Budiman dengan NIM 1101 2233337. Dan yang ketiga ada Arjuna Munir dengan NIM 1101 22312. Yang pertama ada latar belakang. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear untuk menjelajahi hubungan antara bandwidth dan total pengguna dalam suatu jaringan dengan pengambilan data sebanyak 21. Tujuan utama penelitian adalah menentukan apakah bandwidth mempengaruhi total pengguna dan apakah ada pola atau tren tertentu dalam hubungan ini. Penelitian ini penting untuk memahami dinamika antara bandwidth dan total pengguna dalam konteks akses jaringan. Model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning, melibatkan kerja kelompok dalam melakukan observasi dan eksplorasi data untuk memahami dan menerapkan materi. Tahapan melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk membuat keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, adapun masalah-masalah yang dapat dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah bandwidth mempengaruhi total user? Yang kedua, apakah terdapat korelasi antara bandwidth dan total user? Dan yang ketiga ada bagaimana cara mengidentifikasi dan menemukan solusi dengan pendekatan metode statistika. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Memeriksa adanya hubungan signifikan antara bandwidth dan total user. Yang kedua ada memahami pola tren yang terkait antara kedua variabel tersebut. Yang ketiga ada memberikan wawasan tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi jaringan internet. Dan yang keempat, menjadi landasan bagi penelitian lebih mendalam terkait hubungan antara bandwidth dan total user. Selanjutnya ada regresi linear. Regresi linear merupakan sebuah perhitungan statistik untuk menentukan pengaruh antara variabel satu dan yang lainnya. Dengan analisis regresi linear, dapat melakukan peramalan nilai antara variabel dengan lebih akurat. Dalam analisis regresi, dikenal dua jenis variabel, yaitu yang pertama ada variabel tak bebas atau prediksi yang dilambangkan dengan Y, merupakan variabel yang keadaannya dipengaruhi oleh keadaan variabel lain. Yang kedua ada variabel bebas atau prediktor yang dilambangkan dengan X, merupakan variabel bebas yang keadaannya tidak dipengaruhi variabel lain. Selanjutnya ada rumus persamaan regresi linear. Rumus persamaan regresi linear adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari nilai B sama dengan N dikali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma kuadrat X dikurang sigma X kuadrat. Untuk mencari nilai A sama dengan Y kurang BX. Untuk keterangan dari huruf-huruf di samping, Y merupakan variabel prediksi atau tak bebas, X merupakan variabel prediktor atau bebas, A merupakan intercept atau nilai dari variabel dependen Y ketika variabel independen X sama dengan 0, B merupakan slope atau kemiringan garis pada regresi linear. Y adalah variabel prediksi tak bebas, X adalah variabel prediktor bebas, A adalah intercept atau nilai Y ketika X sama dengan 0, dan B adalah slope kemiringan garis regresi. Korelasi adalah ukuran kekuatan hubungan antara variabel diukur dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi berkisar dari minus 1 hingga 1. Minus 1 berarti hubungan negatif sempurna, 0 berarti tidak ada hubungan, dan 1 berarti hubungan positif sempurna. Korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, hanya hubungan linear.
Persamaan regresi merepresentasikan hubungan variabel dalam statistik. Mencari nilai koefisien korelasi, yaitu N sigma X I kurang sigma XI dikali sigma YI per akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dan akar N dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth di sini bermakna sebagai besaran maksimal proses pemindahan data pada sebuah perangkat atau jaringan. Besaran dari bandwidth ini biasanya diukur dalam satuan waktu seperti bit per second atau bps. Biasanya ini menjadi parameter utama kekuatan VPS atau Virtual Private Server. Jadi ketika mencoba memahami apa itu bandwidth, maka kita akan melihat soal berapa besar data yang bisa terhantarkan dengan sempurna dari satu server ke penggunanya dalam hitungan waktu. Selanjutnya ada total user. Total user merupakan agregasi dari jumlah individu, perangkat, atau sesi yang mengakses suatu jaringan dalam periode waktu tertentu. Jumlah ini bisa mencakup orang-orang yang menggunakan perangkat mereka untuk terhubung, perangkat yang secara otomatis terhubung ke jaringan, atau bahkan sesi koneksi yang mungkin melibatkan aktivitas yang berbeda. Dengan kata lain, total user mencerminkan seberapa banyak entitas yang terlibat dalam interaksi dengan jaringan tersebut. Dan satuan pengukurannya dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, apakah itu diukur dalam jumlah orang, perangkat, maupun sesi koneksi. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil dan analisis. Pada tabel regresi, kita telah memperoleh 21 data dan mencari XI kali YI, XI kuadrat, dan YI kuadrat. Setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita melanjutkannya untuk dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear, di mana rumusnya Y sama dengan A plus BX. Kemudian setelah itu kita memasukkan angkanya 20.499 ditambah 8.959X. Kemudian kita mencari nilai B, N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, di mana B sama dengan N sigma 2 dikurang sigma X kuadrat X. Setelah itu kita memasukkan angkanya 21 dikali 103.930 dikurang 404 dikali 4050, kemudian 21 dikali 10.676 dikurang 404 kuadrat, hasilnya 8.959. Setelah itu mencari nilai A, di mana A sama dengan 4050 dikali 106.76 dikurang 404 dikali 103.930, 21 dikali 10.676 dikurang 404 kali 2. Hasilnya 20.499. Setelah itu kita mencari koefisien korelasinya, di mana P sama dengan N sigma X YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Akar N sigma XI kuadrat kurang XI kali 2 akar N sigma YI kali 2 dikurang sigma YI kali 2. Kemudian kita memasukkan angkanya 21 dikali 103.000
930 dikurang 404 dikali 4050 mendapatkan hasil 0,00119979. Selanjutnya kita mencari metode penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan data yang ada di internet, yaitu mengambil sampel menggunakan salah satu provider sebagai instrumen data. Kemudian berikut beberapa langkahnya. Yang pertama, menentukan provider mana yang datanya akan kita gunakan. Kemudian, kedua, menentukan metode survei yang akan digunakan, yaitu dengan memilih salah satu provider. Yang ketiga, menyusun data bandwidth serta jumlah penggunanya yang memuat data question pada variabel di atas. Yang terakhir, mempersiapkan data untuk diolah dengan aplikasi atau secara manual. Nah, pada data tersebut, kami mengambil data sebanyak 21 bandwidth yang terdiri dari beberapa bandwidth. Data yang diambil antara lain bandwidth, jumlah pengguna, dan beberapa penjelasan umum terkait kedua hal tersebut. Pengumpulan data ini dilakukan pada rentang waktu 3 sampai 4 Januari 2024 kemarin. Kemudian, kita membuat plot persamaan regresi. Nah, pada tabel atau grafik di samping kita bisa melihat bahwa semakin banyak bandwidth-nya, maka garisnya cenderung monoton naik. Jadi semakin banyak bandwidth, semakin banyak juga jumlah pengguna. Hal tersebut dapat dilihat dari titik-titik di garis horizontal atau jumlah pengguna dan vertikal. Jika disambungkan akan terdapat garis yang monoton naik. Dalam hal ini, ketika nilai satu variabel meningkat atau nilai variabel lainnya juga cenderung meningkat dalam pola yang teratur. Dalam konteks regresi linear, grafik ini menunjukkan garis yang cenderung naik dari kiri ke kanan atas. Ini menggambarkan bahwa ketika nilai variabel independen atau sumbu X meningkat, nilai variabel dependen sumbu Y juga cenderung meningkat. Jadi, semakin naik bandwidth suatu Wi-Fi, maka jumlah penggunanya juga naik. Nah, aplikasi persamaan regresi. Pada observasi ini, kita mendapatkan persamaan regresi untuk memprediksi jumlah pengguna dari sebuah Wi-Fi jika diketahui bandwidth-nya. Contoh pertama, jika terdapat sebuah rumah menggunakan Wi-Fi IndiHome dengan jumlah total 36 perangkat yang terhubung dengan Wi-Fi IndiHome tersebut, berapakah bandwidth yang digunakan untuk 36 device? Jawabannya, Y 20.499 ditambah 8.959 dikali 6 sama dengan 343.023. Jadi, jika diketahui total 36 device yang terhubung dengan Wi-Fi, maka perkiraan bandwidth yang diperoleh untuk 36 device adalah 343 Mbps. Contoh kedua, jika terdapat rumah memasang sebuah Wi-Fi dengan bandwidth 200 Mbps, apakah cukup untuk menampung 20 device? Jawabannya, kita bisa menghitung seperti tadi, yaitu Y sama dengan 20.499 ditambah 8.959 dikali 20 sama dengan 199,679. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika sebuah rumah tersebut
memasang WiFi IndiHome dengan bandwidth 200 Mbps untuk menampung 20 device itu sangat cukup, dikarenakan dengan jumlah 20 device tersebut hanya mencakup bandwidth sebesar 199 Mbps. Kesimpulan dari tugas besar kali ini adalah, berdasarkan hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa bandwidth mempengaruhi total user. Dari hasil plot regresi linear menunjukkan bahwa grafik monoton naik. Hal itu berarti terdapat hubungan yang positif dari bandwidth dan jumlah pengguna dari suatu WiFi. Semakin besar bandwidth, maka semakin banyak pula jumlah penggunanya. Dalam konteks plot regresi, tingkat kecepatan mengalami kestabilan. Maksudnya, setiap kenaikan bandwidth dapat memperbanyak jumlah penggunanya. Berdasarkan data yang telah diambil, terdapat korelasi antara bandwidth dan jumlah pengguna. Hal tersebut dapat terlihat pada grafik yang monoton naik. Korelasi dari data pengaruh bandwidth terhadap jumlah pengguna berbanding lurus, yaitu semakin besar bandwidth suatu WiFi, maka jumlah pengguna akan cenderung bertambah. Saran dari tugas besar kali ini, yang pertama, untuk penyedia layanan internet atau ISP disarankan untuk meningkatkan bandwidth untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Hal ini dikarenakan semakin besar bandwidth yang tersedia, maka semakin banyak pula pengguna yang dapat menggunakan layanan internet tersebut. Untuk pengguna internet disarankan untuk memilih layanan internet dengan bandwidth yang cukup besar. Hal ini dikarenakan bandwidth yang besar akan memberikan pengalaman internet yang lebih baik, seperti kecepatan internet yang lebih cepat dan tidak mudah lag. Berikut daftar pustaka yang kita ambil untuk tugas besar kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.